Oke, saya ulangi ya. Oke, diulangi aja, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Mbak, Mas, hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sehat. Sehat, Pak. Ini saya dengar di profil WhatsApp ada Pak Irman, Mas Irman yang sakit ya? Iya, Pak. Oh. Semoga cepat sembuh ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, sebelum masuk materi utama, saya absen dulu. Saya coba lihat di daftar hadir di monitor. Alhamdulillah, semua masuk ya. Ya, Pak. Tidak ada yang masuk. Ya, baik. Saya coba presentasikan dulu. Masuk. Sudah kelihatan, Pak? Oh, sudah. Sudah kelihatan. Baik. Hari ini Lama hilang, Pak. oh, Nah, ada kelihatan, Pak. Ada kelihatan. nah ya. Oke, baik, hari ini kita akan mempelajari tentang buku digital. Ada yang tahu buku digital atau e-book? Buku yang dibaca dengan menggunakan perangkat digital ya, Pak? Ya, tuh. Ada yang bisa nambahi? Saya, Pak. Ya, Mbak Cahya. Bentuk digital dari buku cetak yang biasanya dicetak, jadi sekarang menggunakan e-book elektronik atau digital. Gitu, Pak. Betul, ya. Nah, itu kita akan mempelajari tentang itu. Di era industri 4.0 ini, semua serba digital ya. Kita tidak boleh ketinggalan dengan yang lainnya. Nah, bentar. Siapa yang hari ini sudah membaca buku cetak? Saya, Pak. Buku apa judulnya, Mas? Teknologi Siapa ini? jaringan. Wah, bagus ya. Sudah pernah melihat bentuk digitalnya nggak, Mas? Wah, lupa lagi, Pak. Nggak apa-apa. Ya, kita akan mempelajari itu ya. Saya yakin di kelas ini punya smartphone semua ya? Punya, Pak. Punya, Pak. Ya, baik Android atau iOS ya, Apple Croak-nya itu. Nah, Anda ingin mempunyai pendapat dari smartphone kalian? Pendapatan berupa uang? Gimana, Pak? Kalian kan punya smartphone. Nah, selama ini kan kalian hanya menggunakannya saja. Pernah terpikir nggak untuk bisa mendapatkan income dari smartphone itu? Terpikir, Pak. Susah. Smartphone-nya dijual, Pak. Jadi nggak punya Nah, smartphone itu dong. Kan dapat uang, Bu.
Nah, itu salah satu ya. Ya, kalau bisa kita punya smartphone, kita punya smartphone yang lain. Jadi punya banyak smartphone. Salah satu cara untuk mendapatkan income dari smartphone yaitu dengan membuat sebuah buku. Pernah dengar dapat income dari sebuah buku lewat smartphone? Belum, Pak. Belum pernah. Belum, Nah, Pak. hari ini kita akan mempelajari dasarnya bagaimana kita membuat buku untuk dijual ke depannya. Nah, di layar bisa dilihat ya, itu ada sebuah menu dari mana, kalau kalian lihat. Ada yang bisa jawab? Bisa lihat tidak, Mas? Orang besar, Bisa, Pak. Pak. Oh, kan besar. Iya. Bentar. Wais. Ya, bisa kan? Iya, Pak. Ya Pak, Iya. besar. Nah, ini tahu nggak dari mana? Tidak, Pak. Dari Google Book ya, Pak. Nah, betul. Oh, 100 Google Book. buat Mbak Nur Aida ya. Pak, bagi-bagi. Nah, kalian selama ini menggunakan Google Play itu kan biasanya untuk main game, download game. Kalau Aplikasi. mbak-mbak biasanya TikTok. Nah, di dalam Google Play itu ada sebuah menu buku namanya. Di situ dijual dari yang free, ada yang paling mahal 100 ribuan, ada yang 5.000. Pernah nggak kalian membuka menu di Google Play yang buku itu? Pernah, Belum, Pak. Pak, lihat-lihat saya. Kalau beli? Enggak, Belum. Pak. Uang jajan saya belum cukup, Pak. Di buku di Ada situ, Pak. duitnya. Nah, ini sebagai salah satu cara kita untuk mendapatkan income ya. Ya. Terutama ini saya lihat Mas Sumantoro ini. Ya, dari ya, Pak. senyumnya. Ya, tapi handphone saya belum smart, Pak. Masih stupid Oh. handphone saya. Pakai laptop juga bisa ini. Oh, pakai laptop bisa, ya, Pak. Bisa. Ini kalau saya lihat dari Mas Sumantoro ini kedepannya besok jadi seorang penulis ini. Amin. Insyaallah, Cocok Pak. ini dengan KD ini. Bukan Ya. hanya Mas Sumantoro, tapi semua peserta didik di kelas 10A ini saya yakin punya bakat untuk menulis ya. Makanya pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang buku digital. Manfaatnya besok kalian bisa menjual buku itu di Google Play, Amazon, dan lain-lain. Nah, untuk KD-nya ini sudah saya jelaskan dulu ya, waktu pelajaran pertama. Saya tidak perlu menjelaskan lagi, mengingat waktu. Yang penting tujuannya ya, nanti setelah berdiskusi dan menggali informasi, kalian bisa tahu kelebihan e-book dengan benar. Kemudian setelah berdiskusi dan menggali informasi, kalian dapat tahu berbagai format e-book. Itu untuk pengetahuannya, untuk keterampilan, karena ini waktunya terbatas, ini melalui praktek menggunakan laptop, kalian bisa mengkonversi file menjadi HTML sesuai urutannya. Ya. Nah, itu kenapa HTML? Itu nanti ada ceritanya. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Saya lanjut. Nah, pertama sebelum kita membuat sesuatu, kita harus tahu yang akan kita buat itu seperti apa. Iya enggak? Betul. Tuh ya. Nah, di era industri waktu dulu 1.0, 2.0, itu sebuah buku itu hanya sebuah buku cetak yang terdiri dari
setumpuk kertas dijilid yang berisi teks dan gambar. Nah, sekarang di era industri 4.0, kita harus bisa membuat sebuah buku itu berupa informasi yang bukan hanya berupa teks, gambar, tapi audio, video, dan dibaca di perangkat smartphone dan lain-lain. Nah, kalau di industri 1.0 itu kan kalau kalian sebagai penulis itu akan tergerus ya. Seumpama kalian kerja di pabrik, industri 1.0 itu pakai tangan, 2.0 mesin uap, 3.0 itu sudah otomatis mesin, dan 4.0 itu kita sudah implikasinya untuk kecerdasan buatan ya. Nah, kalau penulis itu tidak akan tergerus oleh zaman. Mau industri 1.0, 2.0, sampai 5.0 itu penulis pasti akan selalu ada dan digunakan. Itu ada peluang bagi kita semua untuk bisa mendapatkan income dari buku digital ini. Nah, itu sebagai penyemangat supaya nanti kalian semangat, tidak tidur untuk bisa menguasai materi pada pagi hari ini. Siap? Siapa? Siapa? Oke. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingatkan sekali lagi untuk mendownload LKPD-nya dulu. Itu sudah saya share di Google Drive. Nanti silakan di-download. Kemudian dari pertemuan pagi ini kita bisa menuangkannya dalam LKPD yang sudah saya share ya. Siapa yang sudah download nih? Pak Sumantoro, Mas Sumantoro udah download belum? Halo? Sudah. Mas Sigit? Ya, sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Baik. Nanti Ya, sudah, kita Pak. baca. Sudah, Pak. Oh, sudah ya? Iya, Pak. Baik. Saya harap semua sudah mendownload LKPD-nya. Nah, kita lanjut ke fungsi e-book atau buku digital. Fungsi e-book itu dibagi menjadi dua. Sebagai salah satu alternatif media belajar, dan kedua sebagai media berbagi informasi. Maksudnya apa alternatif? Alternatif kan itu kalau ada cara yang lebih baik, kita kenapa nggak pakai cara yang baik? Contohnya, kita selama ini membuat atau membaca buku kan lewat buku cetak. Nah, kalau ada buku digital, kenapa tidak bisa? Itu alternatif ya. Yang kedua, sebagai media berbagi informasi. Jelas ya di sini ya, baik buku cetak maupun buku e-book itu sebagai media informasi. Nah, nanti di LKPD silakan kalian isikan fungsi e-book, bukan hanya dua ini. Silakan kalian cari sumber belajar yang lain. Contohnya fungsi e-book untuk mencari uang, silakan dituliskan di LKPD-nya. Itu ya. Itu siapa yang lagi ngajar, kagak di silent anjir. Lupa di silent ya, sorry. Nah, kemudian nggak apa-apa. Tujuan e-book. Tujuan e-book itu ada 4. Yang pertama, konten. Konten itu isinya adalah memberikan kesempatan bagi pembuat konten untuk lebih mudah berbagi informasi dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Jelas ya, konten di e-book itu lebih menarik daripada di buku digital. Karena apa? Mas Sumantoro? Kenapa konten di buku cetak buku digital lebih baik daripada buku cetak? Karena buku digital bisa Karena mengakses obisik ya, Arnau. kemana-mana. Aida masih belum di mute mic-nya Bu Aida. Oh, Mbak Aida belum di Nur. mute. Ya. Jadi buku digital itu bisa mengakses Pak, bisa Mbak Aida, tolong mic-nya.
Ya, baik. Bahwa buku digital bisa berintegrasi dengan yang lain, Pak, dengan video, dengan gambar seperti itu. Tepat 100% buat Mas Sumantoro. Amin, alhamdulillah. Cocok ini untuk jadi penulis ke depannya. Amin, terima kasih, Pak. Yang kedua, setelah konten itulah informasi. Yaitu untuk melindungi informasi yang disampaikan. Jadi nanti ada namanya hak cipta, itu dilindungi. Kena undang-undang kalau di Indonesia ya, jelas itu. Yang ketiga, itu bentuknya. Dari segi fisik, buku digital itu pasti ada bentuknya berupa kertas. Kalau e-book itu bentuknya berupa digital yang terhubung pada data di komputer, terlindungi dari masalah-masalah kebakaran, hilang, dan sebagainya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya? Kita Belum, Pak. lanjut ke proses. Setelah tadi konten, informasi, bentuk, maka proses. Bagaimana proses itu bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam dunia pendidikan, yaitu guru dapat memberikan catatan tertentu pada materi, mencari kata, kalimat dalam materi. Nah, itu kalian bisa membuat sebuah catatan khusus. Kalau di buku cetak itu kalian pakai spidol warna dan lain-lain. Kalau di e-book itu kita bisa menggunakan mouse-nya untuk membuat catatan khusus. Itu adalah tujuan kenapa e-book dibuat. Nah, nanti di LKPD silakan cari referensi yang lain, tujuan e-book yang lain seperti apa ya. Oke, kemudian di samping ada kelebihan, pasti namanya ada kekurangan. Nah, kelebihan e-book itu ada 8 poin yang Bapak bisa saya sampaikan. Yang pertama, tidak memerlukan biaya yang besar. Jelas, kalau kita buku cetak, kita butuh biaya untuk mencetak kertas, desain, dan lain-lain. Nah, kalau di e-book, itu kita tidak perlu mencetak kertas. Yang kedua, tidak mudah rusak, karena pengaruh fisik, basah, atau dimakan rayap. Yang ketiga, dapat dibagi kepada pengguna lainnya tanpa kebatasan wilayah. Kita mau membagi ini ke benua Eropa, Amerika, selama masih ada akses internet, itu tidak akan ada masalah. Beda dengan buku cetak, itu terbatas. Yang keempat, tidak memakan tempat, seperti buku konvensional, seperti Mas Sumantoro itu di belakang itu, background-nya, bukunya, sudah penuh itu ya Mas ya. Mas Sumantoro? Ya, Pak. Nah, di belakang sampean itu bukunya cetak udah penuh ya? Penuh, Pak. Ya, Nah, ini lagi, ya. salah satu kelebihannya itu kalau kita pakai buku digital tidak perlu tempat yang penuh. Tuh. Ya. Kemudian yang keenam, mudah bagi pengguna untuk membawanya. Kalian bisa menyimpannya di flash disk. Kalau pakai Google Play, sudah yang penting ada akses internet, itu hampir banyak buku bisa dibaca. Yang ketujuh, tidak memerlukan perawatan. Tidak perlu saya jelaskan, ya jelas ya. Yang delapan, setelah diunggah ke internet, biasanya e-book selalu memiliki backup, terutama di provider seperti Google Drive. Tadi sebelumnya sudah saya jelaskan untuk memakai Google Drive ya. Masih ingat, Mbak Cahya? Penggunaan Masih, Google Pak. Drive? Masih, Pak. Masih ya. Ya, itu nanti kita pakai terus dari KD yang pertama sampai terakhir. Itu ya. Itu 8 poin kelebihan.
Ada pertanyaan sampai di sini? Ada tidak? Atau Tidak, Pak. ngantuk ini? Nggak ngantuk kok, Tidak, Pak. Pak. Atau perlu minum kopi? Puasa, Pak, Puasa. puasa. Puasa, Pak. Puasa ya. Ya kalau ngantuk tangannya dinaikkan, diregangkan dulu biar nggak ngantuk. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya yaitu kekurangannya. Kekurangannya itu ada 4 poin. Yang pertama, memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang baik untuk membuat dan memanajemennya. Kalau kelas kita, saya yakin ini bukan suatu kekurangan. Karena saya yakin kalian semua bisa menggunakan IT ya untuk membuat buku digital. Yang kedua, memerlukan perangkat digital seperti komputer, laptop, dan smartphone. Nah, yang ketiga, diperlukan software khusus untuk membuat desain e-book. Nah, di poin ketiga ini, KD keterampilannya kita nanti membuat e-book dengan format EPUB. Nanti saya jelaskan apa itu EPUB. Dan terakhir, yaitu mengenai teknik penyusunan e-book yang baik. Itu harus beda dengan buku cetak. Bedanya sedikit aja sih, nanti kita pelajari bareng-bareng. Nah, setelah kita tahu apa itu kelebihan dan kekurangan e-book, kita akan belajar mengenai jenis-jenis format e-book. Sebelum saya masuk ke jenis-jenis format e-book, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke ya, saya lanjut. Saya Pak mau tanya Pak. Oh, silakan Mbak Cahya. Bukan, Pak. Aida Pak. Oh, Mbak Aida. Oh, Mbak Aida, maaf. Kalau di e-book itu Pak kan apa namanya fungsinya kan beda-beda ya Pak ya, maksudnya kadang saya suka bingung gitu Pak fungsinya, karena kan sebetulnya itu sama aja Pak kayak buku biasa ya Pak ya. Ya. Cuma medianya aja sebetulnya secara apa namanya secara spesifik itu fungsinya apa sih Pak? Biar saya juga nggak bingung gitu Pak antara buku cetak sama buku digital Pak. Baik, ada yang bisa bantu saya menjawab pertanyaan Mbak Nur Aida? Tidak ada? Baik, saya jawab ya. Sebenarnya fungsi dari buku cetak, buku digital itu sama. Fungsinya yaitu tadi kan sudah saya jelaskan, menyebar informasi ya. Informasi tentang judul dari buku itu. Bedanya kalau fungsi di buku cetak, itu kita bisa menggali informasi, itu kita punya buku cetaknya. Kalau banyak buku, kita susah untuk membawanya. Nah, kalau buku digital, fungsinya itu lebih mudah ketika kita ingin membawa banyak buku. Seperti itu. Jadi fungsinya itu sama, cuman bentuknya itu beda. Itu. Jelas tidak, Mbak Aida? Iya Pak, jelas Pak. Berarti kalau dari segi tenaga hematan pakai itu ya Pak, pakai apa digital daripada harus gemblok-gemblok tas pakai buku Nah. banyak gitu ya Pak ya. Ya, betul sekali. Tuh. Iya Pak. Saya jadi ngerti Pak. Makasih ya Pak. Baik, sama-sama. Ada pertanyaan lain? Tidak ada ya. Kita masuk ke jenis-jenis format e-book. Nah, yang pertama itu Amazon Word atau disingkat AZW. Itu formatnya situsnya Amazon. Pernah dengar Amazon? Pernah. Nah, beli apa Mas Pernah, Pak. biasanya? Ya, Mas Sigit, Ya, Pak. pernah? Pernah lihat, Pak, Amazon. Nah, di situ kan ada banyak menu penjualan seperti Google Play ya.
Di Ya, situ Pak. juga ada penjualan buku digital. Itu formatnya adalah AZWeb. Nah, ada pertanyaan saat sini. Jelas ya? Lanjut. Oke, Terus. lanjut. Ini tentang electronic publication. Nah, ini yang akan kita praktekkan di pertemuan selanjutnya. Kita akan membuat format buku digital berformat EPUB. Nah, itu kemudian setelah kalian membuat, besok saya harapkan kalian bisa menjualnya di Google Play. Lanjut. Kemudian format yang lain itu Mobi. Kalian bisa baca di materinya ya. Kemudian PDP, PDF. Ada yang tahu kepanjangan PDF? Portable dokumen format ya Pak. Ya, baru baca ini ya Mbak ya. Sebelumnya tidak ya? Enggak Pak, saya udah tahu Pak. Ya Allah, saya udah tahu kok Pak. Oh, udah tahu. Kalau saya tahunya menggunakan biasanya tuh. Oke ya. Selanjutnya yaitu Palm Resource File. Itu digunakan di Mobi Pocket. Kalian kalau punya dulu zamannya Mobi Pocket itu yang bentuknya besar kayak tab itu menggunakan PRC. Ini sudah jarang dipakai. Yang kebanyakan sekarang PDF, EPUB, dan Amazon tadi. Kemudian HTML, Hypertext Markup Language. Itu biasanya kita kenal di World Wide Web, di internet ya. Kalau kita buka Facebook, Instagram, itu formatnya HTML. Bukan hanya format di alamat website, buku juga ada berformat HTML. Kemudian XHTML adalah format standar untuk data EPUB. Kemudian CHM, Compressed HTML, untuk file bantuan Windows. Dan berikutnya XML, itu untuk pertukaran data dalam konteks digital book, umumnya terbatas pada XHTML. Dan terakhir, itu adalah TPS, Topaz File Extension, digunakan pada Amazon Kido. Ini nanti bisa kalian lihat di situs Amazonnya ya. Ada dua Amazon yang tadi format yang pertama sama yang ini. Nah, setelah kita sebelum masuk ke praktikum, ada pertanyaan? Sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Ya, Baik. Pak. Jelas, Pak. Tadi itu pengetahuan yang saya harapkan kalian bisa menganalisa apa kelebihan kekurangan e-book, format-format e-book, dan kemudian contoh-contoh yang ada di kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke keterampilannya. Di LKPD sudah saya bagikan itu berbentuk Microsoft Word. Nah, saya minta kalian di LKPD itu kalian jawab, kemudian kalian simpan dalam bentuk HTML. Ini terkait kode yang dulu tentang pengolahan kalimat atau kata MS Word. Sudah, kalian sudah tuntas, saya yakin sudah bisa ini ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Ini LKPD-nya. Nanti LKPD ini saya minta dikumpulkan lewat grup WhatsApp. Itu kemudian kita analisa bareng-bareng. Karena waktu ini cuma 30 menit, kita pertemuan selanjutnya kita bicarakan. Oke, ada pertanyaan?
Tidak ada? Ya, Pak. Baik, kesimpulannya dari awal sampai akhir ini, Mas Sigit, apa kesimpulannya? Penggunaan e-book memudahkan daripada penggunaan buku konvensional, Pak. Tuh, bisa nggak Mas Sigit menjual buku digital? Ya, besok dicoba, Pak. Ini dari Siap. pencerahan yang Saya, Bapak, ya. ya, saya yakin pasti bisa. Ya, ada yang lain kesimpulan yang bisa kita ambil pada pelajaran pagi hari ini? Saya Pak, coba Pak. Oh Pak Ya, Is, silakan, dulu, Mbak. Pak. Mbak Nur. Kalau menurut saya e-book itu menghemat tenaga dan menghemat biaya Pak, karena kita tidak usah lagi membawa buku secara fisik dan juga kita bisa mendapatkan download buku itu di secara gratis, ada yang gratis gitu Pak. Jadi paling nggak kita ada buku yang bisa download dan nggak harus beli gitu Pak. Betul sekali. Kalau kita beli yang ada harganya 70.000, kalau ada yang gratis, kenapa tidak? Iya kan? Iya, Pak. Tuh. Iya. Nah, itu dua kesimpulan yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Untuk materi selanjutnya, kita akan masuk ke materi yang lebih ke praktikum. Bagaimana membuat buku digital itu menggunakan EPUB, kemudian pengayaannya kalau kalian sudah bisa, kalian bisa menjualnya di Google Play Store. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Jelas, Pak. 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 Baik, sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Nur Rahmadi.